Buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-23 tahun B. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 35 ayat 4 sampai 7a. Bacaan kedua dari Rasul Yakobus bab 2 ayat 1 sampai 5. Injil diambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya dinyatakan bahwa Allah memberikan harapan dan sukacita kepada bangsa Israel, asalkan mereka mau hidup dalam pembaharuan. Allah akan datang untuk tetap menghibur bangsa Israel. Allah akan datang membukakan telinga orang tuli dan membukakan mata orang buta. Allah akan datang membawa pembaharuan. Allah akan mengubah tanah gersang menjadi subur, tanah pasir menjadi kolam, tanah kering melahirkan mata air. Rasul Yakobus menyatakan bahwa keselamatan itu dialami oleh orang karena mau menunjukkan hidup baru, iman dan perbuatan sesuai dalam kehidupan. Pengikut Kristus harus menunjukkan sikap yang terbuka kepada Allah. Orang yang dapat menjadi ahli waris kerajaan Allah adalah orang yang semakin terbuka pada Allah dan erat kuat berhubungan dengan Allah. Injil pada hari Minggu Biasa ke-23 ini menceritakan bagaimana Yesus membuang segala kegagapan dan ketulian sehingga orang dapat berbicara dan mendengar kabar sukacita. Hal itu diceritakan oleh penginjil Markus dalam konteks penyembuhan orang tuli dan orang gagap yang memohon kepadanya. Permohonan mereka segera ditanggapi oleh Yesus, karena Yesus datang untuk mengubah kehidupan manusia. Yesus tidak hanya menyembuhkan orang sakit, Yesus tidak hanya membuat orang bisu berbicara, dan juga Yesus tidak hanya membuat orang bisu mendengar, tetapi yang diharapkan Yesus dari orang-orang sakit ialah keterbukaan. Rencana Allah dalam hidup manusia selalu ingin membangun kehidupan yang terbuka. Kehidupan itu terwujud dalam diri Yesus. Yesus datang ke dunia membawa perubahan hidup, dan perubahan hidup itu bisa dialami oleh manusia apabila mau memohon kepada Yesus apa yang menjadi kesulitan hidupnya. Yang kedua, ada keterbukaan dirinya dan mau berubah, mau diarahkan dan mau memahami diri Yesus. Allah juga senantiasa mengharapkan ada perubahan hidup dalam hidup kita sekarang ini. Allah senantiasa menghadirkan dirinya dalam kehidupan kita. Allah tidak memberikan bentuk kehidupan manusia yang sekarang berlangsung berlama-lama dalam kegagapan dan kebisuan. Sebenarnya manusia sekarang ini juga banyak yang tidak bisa berbicara dengan baik dan tuli. Dalam hal itu bukan terutama buta fisik, bukan juga tuli secara fisik, tetapi kenyataan sekarang manusia banyak tidak mendengarkan kehidupan dengan hati. Banyak manusia sekarang ini berkata-kata tanpa memakai hati. Ada mulut untuk berbicara tetapi penuh dengan kegagapan. Ada telinga untuk mendengar tetapi tidak bisa mendengarkan sesuatu yang baik dengan ikhlas. Allah mengharapkan sikap kerendahan hati dari kita yang gagap untuk senantiasa memohon kepadanya. Dan Allah senantiasa memberikan pengharapan kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah melalui Yesaya berkata kepada kita semua, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sukacita besar karena Allah sendiri akan membuat suatu perbuatan
perubahan dan pembaharuan yang sangat signifikan dalam diri umat manusia yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, bahkan tidak mungkin dilakukan oleh para siapa saja pun. Perubahan dan pembaharuan itu terungkap lewat kata-kata Allah melalui Nabi Yesaya. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Semoga kita menjadi umat beriman yang senantiasa terbuka akan Allah dan yang mau menyatakan serta mendengarkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.